Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tintin Setara Slam Dataken volume 12 part 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Halaman pertama diperlihatkan flashback Yuki Kagurajaka. Yuki adalah laki jenius di dunia asalnya. Sebelum dipanggil ke dunia Tensura, Yuki memiliki kekuatan khusus mental yang disebut psikokinesis. Itu kekuatan super yang dimiliki Yuki sejak lahir. Namun Yuki tidak ingin kerepotan. Karena itu, Yuki tidak pernah menggunakan kekuatan tersebut. Walaupun gaya hidupnya monoton, Yuki memiliki orang tua dan banyak teman yang penuh kasih. Jika ditanya bagaimana caranya mengumpulkan uang dan cepat kaya, itu sangat mudah bagi Yuki dengan cara mensubscribe channel ini. Namun kehidupan damai bahagia Yuki itu sirna seketika saat Yuki dan kedua orang tuanya mengalami insiden kecelakaan. Namun naas, takdir berkata lain. Dalam insiden tersebut, hanyalah Yuki yang selamat, sedangkan kedua orang tuanya meninggal di tempat kejadian. Sesuatu yang tak diinginkan Yuki telah terjadi. Pada saat itu juga, Yuki memiliki ambisi dan niat balas dendam kepada masyarakat Jepang saat persidangan memutuskan kejadian ini tidak ada yang disalahkan. Dunia ini sangat tidak adil. Yuki bergerak pelan-pelan lalu mengumpulkan teman yang punya pemikiran yang sama dengannya. Saat menjadi politikus, Yuki mampu membentuk sebuah negara, mengubah rakyat untuk di bawah kepemimpinannya. Seiring berjalannya waktu, Yuki terkoyak. Belum berhasil mengambil keputusan, Yuki sadar bahwa dirinya telah berada di dunia lain. Yuki dipanggil Raja Iblis Kajarim beserta kebenciannya. Pada saat ini, Kajarim tidak memiliki tubuh fisik dan hanya bodi astral. Kajarim sudah menyiapkan semuanya, seperti memasang kutukan sebelum pemanggilan. Memahami dengan hati-hati, Kajarim melepas kutukan kepada Yuki, menghilangkan kekuatan jiwanya lalu mengambil tubuhnya. Namun Kajarim tidak memahami siapa yang dia panggil. Berkat kejeniusan Yuki, Yuki memahami aturan dunia ini saat melintasi ruang hampa. Alhasil, Yuki mendapat kekuatan pencipta, sebuah kekuatan untuk mengubah dunia. Lalu Yuki menciptakan skill baru, yaitu anti-skill. Dengan demikian, rencana Kajarim gagal total. Kajarim benar-benar menyedihkan. Sudah dikalahkan Leon, ditambah menjadi bawahan Yuki. Yuki bertekad menentang dunia yang tidak adil ini. Yuki mulai bergerak menuju tujuannya. Dan itu saja. Kembali ke masa saat ini. Pada jalan menuju pelarian, Yuki ditemani para badut. Akibat kekacauan yang dibuat Yuki di Gajah Barat, itu membuat Yuki tidak bisa harus melarikan diri. Mengetahui ada 3 Raja Iblis sekaligus ditambah Kronoa, itu membuat pekerjaannya tak sebanding dengan resikonya. Kronoa bukanlah makhluk yang bisa ditangani. Kronoa tidak bisa dikendalikan, menyerang membabi buta, bahkan menyerang orang yang sudah melepas segelnya. Yuki sangat kesal. Orang jenius seperti Yuki bisa-bisanya dikendalikan Pak Tua Gembel. Yuki mengakui kali ini kita kalah. Laplace berkata, bukannya kita pecundang terbesar, kita sudah berhasil mengecoh Raja Iblis Luminas. Bahkan kita hampir saja mendapat senjata terkuat. Footman menambahkan, ini sayang sekali kita membiarkan gitu saja. Tapi jika kita melanjutkan rencana ini, pasti kita sudah tewas. Yuki membalas, tidak peduli bagaimana kau menganggapnya. Raja Iblis Rimuru, dia benar-benar sangat kuat. Ditambah Luminas dan Leon. Jika Kronoa dan Gembel menang, itu hasil yang terbaik.
Tapi jika Gembel dan Konoha kalah, kita tidak hanya mendapat ancaman dari Rimuru-san, tapi juga Leon dan Luminas di masa depan. Satu-satunya wildcard yang tersisa hanya berharap Konoha menang. Memang kekuatan Konoha sulit untuk ditangani, tapi jika dia tidak punya kesadaran diri, itu bukan masalah untuk ditangani. Perjalanan melarikan diri dan rencana naif Yuki tidak akan semulus yang ia pikirkan. Dalam sekejap, rombongan Yuki dibuat tertekan dengan aura yang sangat menindas. Di hadapan mereka berdiri Raja Iblis terkuat, Ki Crimson. Tanpa disadari, Mizari menyengkram kepala Footman lalu menghantamkan ke tanah. Merasakan ancaman yang mengerikan, Yuki mengeluarkan tema dekil, so kenal, so akrab. Yuki menyapa, "Yo, ini pertama kali kita ketemu. Siapakah Anda?" Tatapan Gi tertuju kepada Yuki, tidak menoleh, tidak melirik ke arah musuh selain Yuki. Gi berkata, "Ini pertama kali kita bertemu. Kau telah melakukan sesuatu yang baik. Itu menarik perhatianku." Yuki bingung berpikir apa rencana selanjutnya. Melihat Footman, dia dikalahkan dengan mudah oleh Mizari. Yuki ingat apa yang pernah dikatakan Kakali dan Clayman. Dua wanita berambut hijau biru berpakaian pelayan, lalu laki-laki berambut merah, pil mata berwarna emas. Mereka bertiga adalah kekuatan yang berdiri di puncak dunia. Dulu Yuki dan semua anggotanya, mereka pernah memiliki ambisi menjadikan Ki sebagai tujuan akhir selama ambisinya menguasai dunia. Yuki berkata, "Perkenalkan, namaku Yuki Agurashaka. Anda pasti yang disebut Raja Iblis terkuat, Ki Crimson. Ini menakjubkan sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Tapi saya tidak pernah berharap Anda datang menemui saya. Jika tidak keberatan, maukah Anda bekerjasama dengan saya?" Ini adalah cara Yuki dalam bernegosiasi, melontarkan kata-kata liar dalam upaya mendapat informasi niat musuhnya. Gi tertawa lalu berkata, "Kau orang yang menarik. Kau punya nyali berkata langsung di hadapanku. Itu bukanlah tawaran yang buruk. Tapi sepertinya kau musuh Leon. Bukankah kau akan pergi ke timur? Secara pribadi, aku tidak ingin Udra mendapat tambahan kekuatan." Yuki memahami dengan apa yang Gi katakan. Yuki menduga bahwa Gi punya hubungan dengan Kekaisaran Timur. Dan itu terlihat jelas bahwa hubungan mereka sudah ternoda oleh darah. Dalam pikiran Yuki terlintas, sepertinya Raja Iblis terkuat Ki Crimson tidak akan membiarkan kita lari ke Kekaisaran Timur. Sejujurnya, aku tidak ingin menjadikan Raja Iblis terkuat menjadi musuhku. Tapi kelihatannya, konflik ini tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa lari, tidak bisa menggunakan trik licik. Jalan satu-satunya hanya mengambil resiko dengan cara bertempur. Saat melangkah maju, Yuki tersenyum. Akhirnya aku bisa menunjukkan kekuatan penuhku. Kekuatan yang Yuki sembunyikan selama ini. Dengan rasa percaya diri, tidak ada keraguan dalam benak Yuki. Belum mencoba, Yuki sudah yakin akan bisa mengalahkan Raja Iblis terkuat. Yuki tidak tahu bahwa Gi hampir pernah memenggal kepala Konoha. Selain itu, Yuki juga sudah menjadi musuh ketika Raja Iblis. Terlebih lagi, Yuki selalu memanipulasi Rimuru dengan sandiwara polosnya. Tidak hanya kekuatannya, tapi pemikirannya juga di luar nalar. Namun kali ini berbeda. Lelaki yang berdiri di hadapannya saat ini, dia benar-benar malapetaka. Bagi Yuki tidak ada cara lain selain menantangnya bertaruh satu lawan satu. Dengan tersenyum, Gi berkata, "Apakah kau mencoba melawanku?" Yuki berkata, "Sejujurnya aku ingin mengalahkanmu suatu saat nanti. Namun kenyataan ini lebih cepat dari rencana." Mendengar tuannya diremehkan, Ran dan Mizari mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Mereka ingin membunuh Yuki secepatnya. Namun tanpa persetujuan dari tuannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi Ren dan Mizari, Gi adalah keberadaan yang absolut. Mengkhawatirkan keselamatan Gi, bagi mereka itu tindakan tidak sopan untuk atasannya. Terkecuali Gi mendapat musuh yang layak, seperti primordial lainnya Raja Iblis, Udra, lalu Chloe mode Corona. Itu baru Ren dan Mizari bertindak tanpa perintah.
Gi sangat kuat. Jika diminta mengalahkan Tandan Mijari, itu sangat mudah, kecuali Diablo atau Testarossa. Dan jika Gi menginginkan mengalahkan Diablo dan Testarossa, Gi membutuhkan mode Awakening dan pedang mitosnya. Woodman yang dicengkram Mijari, Woodman gemetar dan ketakutan. Walaupun Gi dan yang lainnya kalah jumlah, kekuatan mereka tak bisa diatasi. Intinya sama saja dengan bunuh diri. Laples pantas dapat pujian dari yang lainnya, karena Laples dapat melihat bagian kecil kekuatan Ki Crimson yang lebih berbahaya dari Konoha. Laples yang ahli dalam melarikan diri, Laples berpikir keras mencari cara untuk melarikan diri. Saat pusing mencari cara melarikan diri, Laples dibuat tercengang. Secara tiba-tiba, Gi meminta Mijari untuk melepaskan Woodman. Mijari biarkan mereka lari. Tapi dengan satu syarat, jika kalian berempat bisa mengalahkanku, akan aku pastikan kalian akan selamat. Dengan keyakinan mutlak latihan di skill, Yuki orang pertama yang melancarkan tendangan ke arah Gi. Tendangan tajam yang dilapisi tipuan mengarah ke kaki sebelum berbelok mengarah ke kepala Gi. Anti skillnya tak terkalahkan, mampu menghancurkan sebuah barit sihir apapun. Saat tendangan sekuat tenaga menghantam wajah Gi, Yuki sedikit kena mental. Gi sama sekali tidak bergerak menerima serangan secara terang-terangan. Gi tertawa, rasanya sangat geli, bahkan itu tak bisa disebut sebagai pertarungan. Sambil menyalakan api kecil dari ujung jarinya, Gi meminta Yuki agar bisa lebih menghiburnya. Kalau tidak ingin semua yang ada di sini tewas. Bola api kecil di ujung jarinya ini membesar membentuk naga saat dilempar. Naga api bergerak menyerang Yuki dengan tujuan membakar musuh sampai hangus matang seperti badut panggang. Suhu api yang dikeluarkan Gi lebih dari 1000 derajat. Mungkin jika Yuki tak memiliki skill, Laples dan yang lainnya mungkin sudah hangus dalam sekejap. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.